Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini. Dimana cerita kali ini pun semakin seru guys. Di sini pun Bu Yuni melihat Dean sedang tidur di ruang tamu dan seketika pun Bu Yuni mengantar Dean untuk tidur bersama dengan Tias di kamarnya. Dan di sini pun Dean sudah menolak karena dia sudah berjanji kepada Tias agar dia tidak tidur bersama dengan Tias karena masih ada Hani di antara mereka berdua. Dan Dean pun mengikuti permintaan dari Tias karena Dean suami yang begitu sangat mengerti akan situasi istrinya sendiri. Namun dia pun juga tidak bisa menolak dari permintaan Bu Yuni, apalagi Bu Yuni sudah mengantarnya ke kamar Tias dan mengurungnya di sana. Dan seketika pun Dean terpaksa tidur bersama dengan Tias. Dan di sini pun Tias yang sudah tidur duluan, Dean hanya bisa menatap Tias dan dimana Dean tidak bisa menolak permintaan dari Bu Yuni. Apalagi Dean yang begitu sangat mencintai Tias, tentunya dia pun akan rela tidur bersama dengan istri tercintanya karena dari sudah sekian lama mereka tidak tidur bersama. Dan di sini pun Dean bercampur sangat bahagia karena dia akhirnya bisa tidur bersama dengan calon bayinya, begitu juga dengan istri tercintanya yang selama ini dia nanti-nantikan. Dan di sini Tias pun belum mengetahui kalau Dian akhirnya berada di sampingnya dan nantinya pun Tias begitu juga akan bahagia karena akhirnya mereka bisa tidur di satu ranjang. Di sisi lain ketika Hani pulang dari hotel itu, ketika dia sudah berhasil mengancam dan membongkar kartu dari Farhad, dia pun begitu sangat bahagia, namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Seketika pun dalam perjalanan, Hani mendapatkan ada seseorang yang sedang ingin mencoba membuat dia pingsan dalam mobilnya itu, dan lelaki itu pun bertopeng sebegitu seramnya. Ketika Hani pun melihat ke belakang, alangkah terkejutnya dirinya, namun tanpa lama orang itu pun langsung membuat Hani jatuh pingsan. Seketika pun orang itu turun dan membuka topengnya dan pada akhirnya ternyata itu Jidan, di mana Jidan yang ingin balas dendam kepada Hani karena dia sudah terlanjur sakit hati bahkan kecewa kepada Hani, di mana selama ini orang yang dia begitu sangat cintai pada. Dan di sini pun Jidan ingin selalu menteror Hani dan akan merasa selalu bersalah dan mengingat Jidan apa yang telah dia lakukan kepada dirinya. Seketika itu pun Hani pingsan dan Jidan pun membawanya. Dan dimana ketika Om Sigit khawatir kepada Aura, dia pun ingin pergi melihat keadaan Aura. Namun setelah di beberapa saat kemudian dia keluar dari kamar hotelnya. Seketika dia pun bertemu dengan Gino, di mana orang yang paling dia benci dalam hidupnya. Di sini pun lagi-lagi Om Sigit mengatakan kepada Gino agar menjauh dari Abel. Jika mereka ada hubungan, menjauhlah dari dirinya karena Om Sigit tidak akan membiarkan putri tercintanya jatuh ke pelukan seorang Gino. Namun di sini Gino sudah berhasil membuktikan kepada Om Sigit kalau putri kesayangannya itu telah jatuh cinta kepadanya. Bahkan untuk saat ini pun mereka sudah sah menjadi pasangan berpacaran. Di sisi lain di mana ketika Hani pun dalam keadaan pingsan, dia pun belum mengetahui kalau dirinya sedang terjatuh dalam tempat jenazah. Di sini pun ketika Hani pun terbangun, dia begitu sangat syok dan terkejut karena dia melihat dirinya sedang berada dalam kerangkeng jenazah itu, dan dia pun berteriak minta tolong kepada supirnya. Namun supirnya adalah hanya ada Jidan. Tidak mungkin Jidan ingin melepaskan dirinya dengan mudah. Inilah yang akan didapati oleh Hani selama ini, di mana dia begitu sangat menyanyiakan seorang Jidan, di mana Jidan akan membuat Hani selalu ingin merasa menyesal dan akan selalu dalam ketakutan. Dan di sini Hani memang begitu sangat takut dan syok karena dirinya telah melihat dia terakhir kalinya dalam mobilnya. Entah dia pun belum kenal siapa lelaki yang sedang membawanya ke dalam mobil itu. Dan dia pun minta tolong agar segera menurunkan dirinya. Namun seketika Hani begitu sangat terkejut ketika pria itu atau Jidan melihatnya ke belakang dengan memakai topeng yang begitu sangat seram. Dan seketika Hani pun ketakutan kepada orang itu.